One, zero. Halo, selamat sore anak-anak. Bertemu kembali dengan Mami Lalan pada saat sore hari ini di ibadah online komunitas Yedija. Bagaimana keadaan anak-anak? Semua pasti sehat-sehat dan baik-baik saja dong? Iya, karena kita memiliki Allah yang luar biasa yang selalu menjaga kita, menyertai kita, dan melindungi setiap hidup kita. Ya, anak-anak percaya kan? Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Seperti Mami Lalan pada saat sore hari ini kembali berdiri melayani anak-anak di ibadah online. Semua ini karena kasih kemurahan Tuhan. Semua ini bukan karena kekuatan Mami dan kemampuan Mami, melainkan semua ini karena Tuhan yang memampukan Mami untuk dapat melayani anak-anak pada saat sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik. Saya minta anak-anak untuk bernyanyi dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Berkat Kemurahan-Mu. Anak-anak yang belum bisa, ikutin Mami Lalan ya. Kita belajar bersama-sama, di teksnya ada ya anak-anak ya. Oke. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Berikan kami Tuhan kesungguhan hati Tuhan, di saat kami Tuhan memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Engkau juga mengurapi Tuhan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu selalu ada Tuhan, dan senantiasa Tuhan Engkau akan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, dan kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah memuji, menyembah nama Tuhan, di mana kita hidup semua karena kemurahan Tuhan. Anak-anak percaya itu kan? Dan anak-anak diciptakan oleh Tuhan itu sangat istimewa. Anak-anak diberikan panca indera yang lengkap. Ada mata, hidung, mulut, telinga, semua anak-anak miliki. Dan kita patut untuk mengucap syukur. Kita akan nyanyikan pujian, satu jumlah hidung dan mulutku. Anak-anak, ada yang hidungnya lebih dari satu? Gak ada kan? Yuk semua bangkit berdiri. Kami undang semua bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian ini, ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga
ini mengatakan dengan tangan kita bertepuk, dengan mulut kita memuji nama Tuhan. Kita akan lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Anak-anak tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Pakai gerakan ya anak-anak ya. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Mami percaya anak-anak masih semangat untuk memuji muliakan nama Tuhan ya. Tapi tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan.
kami Tuhan. Ini penyembahan kami Yesus. Kiranya boleh menyenangkan hati Engkau Bapa. Sebentar anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka boleh mengerti, boleh memahami, bahkan mereka boleh Tuhan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Teruslah Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam ibadah kami pada saat sore hari ini. Kami siap Tuhan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pelajaran tentang kejujuran dari kisah Gehazi. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, Selamat. Jawabnya, Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, Dari mana Gehazi? Jawabnya, Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana. tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Haleluya. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video
tentang ketidakjujuran dari Gehazi. Gehazi itu siapa? Ya, dari video yang tadi anak-anak telah lihat, di situ diceritakan secara singkat di mana ada seorang panglima dari kerajaan Aram. Siapa tadi namanya? Ya, Naaman, ya. Namanya Naaman. Dia itu menderita sakit kusta. Kalau zaman dahulu orang yang sakit kusta itu pasti akan dikucilkan, tidak ada temannya. Ya, mereka akan dicemooh, dihina. Pokoknya tidak ada temannya. Ada seorang pelayan yang bekerja dengan istrinya. Dia bicara dengan istri Naaman. Kalau Naaman suruh menemui abdi Allah yang ada di Samaria, namanya Nabi Elisa. Naaman menghadap Raja Aram supaya Raja Aram ini memberikan perintah, memberikan sebuah surat untuk diberikan kepada Raja Israel, supaya Raja Israel ini menemui Nabi Elisa supaya menyembuhkan Naaman. Tapi bukannya Raja Israel ini bersedia, tetapi dia marah, mengoyakkan pakaiannya. Pada saat Raja Israel ini tidak mau menerima Naaman, tapi Nabi Elisa tahu. Bahkan dia menyuruh salah satu pelayannya untuk menemui Naaman dan memerintahkan Naaman supaya dia mandi sebanyak berapa tadi? 7 kali. Di mana? Di Sungai Yordan. Sungai Yordan pada waktu itu keadaannya sangat kotor. Dan Naaman pun merasa, kenapa sih kok saya disuruh mandinya ke Sungai Yordan, bukan di kolam yang bersih atau di Sungai Damsyik atau apa gitu. Tapi tadinya Naaman ini mengurungkan niat untuk tidak mau dianya mengikuti perintah dari Nabi Elisa. Tetapi para pengawalnya mengatakan bahwa Naaman harus menuruti dan menaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Pada akhirnya Naaman melakukan apa yang disarankan oleh Nabi Elisa, bahwa dia harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dengan begitu Naaman menjadi tahir. Naaman sembuh dari sakit kustanya. Naaman merasa bersyukur dan dia berterima kasih karena dengan melakukan apa yang dikatakan Nabi Elisa, akhirnya dia bisa sembuh total, ya. Dan dia buru-buru menemui Nabi Elisa dengan maksud hati dia ingin mengucapkan terima kasih dengan memberikan banyak hadiah. Waktu itu Naaman membawa 10 talenta perak, 10 talenta perak
Maaf ya, Mami salah. 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 pakaian. Banyak ya anak-anak ya. Tapi Nabi Elisa tidak menerima hadiah yang diberikan oleh Naaman. Nabi Elisa tulus menolong Naaman, bahkan berkata dengan Naaman, saya ini hanya pelayan Tuhan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan, bukan saya, katanya. Bahkan Naaman pun memaksa supaya Nabi Elisa ini menerima hadiahnya. Tapi Nabi Elisa tetap menolak. Pada akhirnya Naaman dan para pengawalnya kembali ke tempatnya di Aram. Nah, di situ ada seorang bujang, atau kalau sekarang sih asistennya Nabi Elisa. Ya. Bujangnya Nabi Elisa yang bernama siapa tadi dalam cerita? Gehasi. Iya. Gehasi. Gehasi ini dia tahu kalau Elisa itu menolak pemberian dari Naaman. Timbullah rasa serakahnya dia. Dia memiliki sifat yang tamak, serakah, ingin memiliki apa yang bukan menjadi miliknya. Dia bergumam dalam hati, saya akan menemui Naaman, pasti aku akan mendapatkan sesuatu, katanya. Nah, benar anak-anak, Gehasi tadi dia diam-diam mengejar Naaman, dan Naaman tahu bahwa ada yang mengejar dia. Akhirnya Naaman dan gerombolannya berhenti. Dia bertanya kepada pelayan bujang dari Nabi Elisa ini, yang Gehasi ini bilang, saya Gehasi, saya disuruh oleh Nabi Elisa untuk mengambil sebagian hadiah tadi, karena akan diberikan kepada pelayan Tuhan yang baru datang, katanya. Wah, di situ Gehasi sudah apa anak-anak? Dia sudah berbohong. Padahal Nabi Elisa tidak pernah memerintahkan Gehasi untuk mengejar Naaman dan meminta sedikit hadiah yang akan diberikan tadi. Tapi Gehasi mengatasnamakan bahwa dia diperintah oleh Nabi Elisa. Naaman percaya, bahkan dia memberikan lebih dari apa yang diminta oleh Gehasi. Cerita ini ada di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-21. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-21. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silahkan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Gehasi minta cuma 1 talenta perak saja,
Tapi Naaman memberi 2 talenta perak. 1 talenta perak kalau diuangkan di zaman sekarang ini, 1 talenta perak itu adalah 35 kilo dikali 2 berapa? Nah, dikali 2, kalau harga 1 gramnya harga perak 35, itu bisa lebih dari 2M kalau hitungan uang sekarang. Kalau harga per gram dari perak itu 35.000, bisa membeli apapun yang diinginkan. Setelah Gehazi ini menerima hadiah 2 talenta perak yang diberikan dan 2 potong baju tadi, pakaian, dia pulang kembali ke menghadap Nabi Elisa. Tapi yang diberikan Naaman tadi sudah disembunyikan. Kira-kira Nabi Elisa tahu nggak anak-anak kalau Gehazi itu sudah melakukan perbuatan dosa? Iya, ternyata Tuhan berfirman kepada Nabi Elisa. Elisa tahu kalau Gehazi itu telah berbohong. Dia bertanya kepada Gehazi, "Kamu habis dari mana?" Katanya Gehazi, "Saya tidak kemana-mana. Saya di sini saja." Tapi Elisa berkata, "Kamu sudah membohongin saya. Kamu sudah berbohong kepada Tuhan." Padahal pikirnya Gehazi nih, gak akan ada yang tahu, apalagi Tuhan, pikirnya. Tapi pada kenyataannya Elisa tahu, apalagi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ucapan dan perkataan kita, Tuhan semua tahu. Makanya anak-anak harus berhati-hati. Jangan ngomong sembarangan. Jangan suka berbohong, karena berbohong itu adalah dosa. Salah satu yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu berbohong. Akhirnya Tuhan pun memberikan hukuman kepada Gehazi. Ayat yang selanjutnya ya, 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Itulah hukuman dari Gehazi yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa, di mana penyakit Naaman, penyakit kusta, menempel pada Gehazi, dan bahkan gak cuman Gehazi, bahkan keturunannya, anak cucunya, sampai selama-lamanya. Ih, ngeri ya anak-anak, mami sih takut. Untuk itu anak-anak harus berhati-hati pada saat bertindak atau melakukan sesuatu. Harus berpikir dan selalu ingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oh iya, anak Tuhan kan gak boleh nyontek ya. Anak Tuhan kan gak boleh nyuri ya. Anak Tuhan kan gak boleh membantah. Harus taat, harus dengar-dengaran kepada orang tua. Dan terlebih anak Tuhan itu tidak boleh berbohong. Karena ternyata sekalipun Tuhan gak kelihatan, tapi Tuhan maha tahu. Tuhan tahu apa yang anak-anak perbuat, apa yang anak-anak lakukan, apa yang anak-anak kerjakan, apa yang anak-anak ucapkan. Bahkan
pada saat anak-anak mengucapkannya di dalam hati pun, Tuhan bisa mengetahuinya. Ya, untuk itu yuk anak-anak kita belajar bersama-sama, dan Mami pun juga akan terus belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan sore hari ini, Mami bisa ambil satu kesimpulan di mana ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Tuhan untuk anak-anak lakukan. Ya, yang pertama yaitu anak-anak tidak boleh berbohong, dan anak-anak harus selalu berkata jujur. Ya. Nah, yang kedua, tidak boleh tamak atau serakah, karena itu perbuatan yang tidak baik juga ya. Serakah, tamak, dan iri hati itu juga tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Dan anak-anak harus menjauhi itu. Dan anak-anak tidak boleh melakukan itu ya. Yang ketiga, harus hidup taat dan takut akan Tuhan. Kenapa kita harus hidup taat dan takut akan Tuhan? Karena dengan kita taat dan kita takut akan Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ya. Dan firman Tuhan di sini juga mengatakan bahwa kalau kita menolong seseorang itu tidak boleh mengharapkan imbalan atau pamrih. Ya. Kita harus melakukannya dengan tulus. Nah. Dan yang terakhir, kelima, setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada resiko yang akan kita terima. Entah itu yang kita terima itu baik ataupun yang buruk. Seperti Gehazi tadi, dia melakukan perbuatan telah berbohong di hadapan Tuhan dan di depan Nabi Elisa. Apa yang dia peroleh hukumannya? Yaitu dia mendapatkan sakit kusta, bahkan sampai ke anak cucu dan keturunannya. Ya, anak-anak ya, kita harus ingat bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita buat, ya, baik dan buruk, semuanya Tuhan tahu. Nah, untuk firman Tuhan saat sore hari ini, Mami tidak akan panjangkan, namun Mami percaya anak-anak akan mengerti dengan pimpinan dari kuasa Roh Kudus, dan Tuhan yang akan memberikan pengertian kepada setiap anak-anak ya. Untuk ayat hafalannya ada di dalam Amsal 16 ayat ke-17 ya. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Ya. Sekali lagi Mami bacakan. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Nah, anak-anak hafalkan ya, dan kirim videonya melalui grup kelas masing-masing. Jangan lupa absen juga dikirim ya. Ditunggu sampai jam 6 sore ya. Yuk kita tutup dalam doa pada saat sore hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah anak-anak dengar ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu, di mana Tuhan, hamba-Mu Tuhan telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun hamba percaya Tuhan, Engkau yang akan meneruskan
Engkau yang akan memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu ini, supaya mereka bisa memahami apa Tuhan yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan mereka, di mana Tuhan kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka, dan menjadi ingat-ingatan kepada mereka Tuhan, untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati setiap anak-Mu yang telah beribadah online Tuhan pada saat sore hari ini. Engkau juga memberkati kedua orang tuanya yang telah mengizinkan mereka untuk beribadah, yang telah membimbing mereka Tuhan, mendampingi mereka Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, setiap anak-anak-Mu yang percaya, yang berlindung dan berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Berikan senantiasa kesehatan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, selamat sore anak-anak. Selamat bertemu kembali di ibadah online pada hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.